Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk melanjutkan materi perkuliahan kita. Kali ini pembahasannya yaitu tentang manajemen logistik obat. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita langsung masuk ke materi. Manajemen logistik obat atau pengelolaan obat itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dan alat kesehatan. Jadi ini definisinya itu kurang lebih sama dengan definisi dari manajemen logistik kesehatan secara umum, yaitu ada berbagai macam proses ataupun fungsi yang meliputi ada perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian yang tujuannya itu untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis dari perbekalan farmasi, dalam hal ini obat-obatan dan alat kesehatan. Kemudian menurut Indrawati, manajemen logistik obat yaitu proses pengelolaan yang strategis mengenai pengadaan, distribusi, dan penyimpanan obat dalam upaya mencapai kinerja yang optimal. Baik. Selanjutnya ini ada tujuan dari manajemen logistik obat yaitu agar terlaksananya pelayanan obat kepada masyarakat secara rasional dan menyeluruh. Rasional itu tadi ada ketepatan jenis, kemudian ada ketepatan waktu ya, kemudian ada ketepatan tepat juga. Kemudian tujuan pengelolaan obat yaitu untuk menjamin tersedianya obat dengan mutu yang terjamin, aman, dan tersebar secara merata dan teratur sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Ini menurut Departemen Kesehatan tahun 2005. Ini berarti tujuannya itu sama antara manajemen logistik dan pengelolaan obat, yaitu untuk menjamin obat-obat itu dapat tersalurkan secara menyeluruh kepada masyarakat dengan waktu yang tepat, tempat yang tepat, kemudian dengan mutu yang baik ya, terjamin mutunya, keamanannya juga. Seperti itu ya. Selanjutnya ini ada fungsi dari manajemen logistik. Jadi untuk mencapai tujuan tadi itu ada 4 fungsi. Yaitu yang meliputi ada perumusan kebutuhan atau perencanaan atau selection, kemudian pengadaan atau procurement, kemudian distribusi atau distribution, dan penggunaan atau use. Jadi untuk mencapai tujuan tadi agar obat itu dapat tersebar secara merata atau menyeluruh, kemudian terjamin keamanannya, mutunya, dan lain sebagainya, itu ada berbagai macam fungsi yang meliputi ada fungsi perencanaan atau perumusan kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan penggunaan. Nah, fungsi ini didukung oleh sistem penunjang pengolahan atau pengelolaan. Jadi fungsi-fungsi tadi ya, ada 4 fungsi tadi, itu ditunjang oleh sistem pengelolaan, yaitu dengan diorganisasikan atau dikelompokkan. Kemudian ada sistem pembiayaan dan kesinambungan. Kemudian ada sistem pengelolaan informasi. Kemarin pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang manajemen informasi ya, sistem informasi dalam manajemen logistik. Kemudian pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi agar fungsi-fungsi tersebut tadi, ada fungsi pengadaan, kemudian ada distribusi, kemudian ada penyimpanan dan penggunaan itu dapat terlaksana dengan baik, itu didukung oleh sistem penunjang pengelolaan, yaitu dengan organisasi, kemudian pembiayaan, pengelolaan informasi, dan pengelolaan SDM atau sumber daya manusia ya. Nah, ini ada alur manajemen logistik obat ya, yang meliputi yang pertama itu direncanakan terlebih dahulu, ada tahap perencanaan. Direncanakan kira-kira obat itu yang dibutuhkan apa saja, jumlahnya berapa, seperti itu ya. Kemudian ini permintaan, bahwa setelah direncanakan itu adanya permintaan dari lembaga atau instansi, kemudian obat tersebut setelah diadakan ya, kemudian dilakukan penyimpanan di gudang farmasi biasanya. Kemudian penyimpanan ini juga banyak hal yang harus diperhatikan terkait dengan jenis barangnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah disimpan,
Obat-obatan tersebut disalurkan atau didistribusikan sesuai dengan unit-unit tertentu, kemudian dikendalikan, dan yang terakhir dilakukan pencatatan dan pelaporan. Itu ya, ini adalah alur manajemen logistik obat. Nah, ini tadi ada beberapa fungsi ya yang meliputi perencanaan, kemudian ada pengendalian dan lain sebagainya. Ini yang pertama kita akan bahas satu persatu, yaitu perencanaan, yaitu merupakan suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas atau pelayanan kesehatan. Jadi di tahap perencanaan ini itu terjadi proses seleksi atau memilah-milah obat ya dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jumlah obat yang dibutuhkan. Nah, tujuannya untuk memperkirakan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan mendekati kebutuhan. Kemudian meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Jadi di tahap perencanaan ini dilakukan proses seleksi itu agar bisa mengira-ngira apa jenis obat yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya atau berapa banyaknya, kemudian agar obat itu dapat digunakan secara efisien ya. Jadi tidak terbuang percuma. Kalau misalkan kita belinya terlalu banyak juga berarti nantinya bisa istilahnya mubazir karena banyak yang tidak digunakan, dan juga meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Nah, kegiatan perencanaan ini meliputi yang pertama tadi ya, ada seleksi atau proses pemilihan obat, kemudian ada tahap kompilasi pemakaian obat, kemudian ada perhitungan kebutuhan obat, kemudian tahap proyeksi kebutuhan obat, dan tahap penyesuaian rencana pengadaan obat. Ini satu persatu akan kita bahas. Yang pertama ada tahap pemilihan obat, yaitu fungsi pemilihan untuk menentukan jenis obat yang benar-benar diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Jadi kalau tahap pemilihan ini layanan kesehatan itu benar-benar menentukan jenis obat yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan pola penyakit. Nah, dasar dari proses pemilihan atau proses seleksi ini yaitu yang pertama berdasarkan seleksi ilmiah, medis, dan statistik. Ini berarti menggunakan data-data dari rekam medis ya. Kita bisa melihat kebanyakan tuh pasien yang berkunjung itu sakit apa, kemudian kita bisa memilih obat-obat yang banyak dibutuhkan oleh pasien gitu ya. Kemudian dipilih untuk menghindari duplikasi dan kesamaan jenis serta menghindari penggunaan obat kombinasi. Jadi kita bisa memilih-milih kira-kira stok obatnya juga yang tersedia apa saja gitu. Jadi ketika kita memesan itu tidak ada obat yang sama gitu ya, atau tidak ada yang mubazir, kesamaan jenis serta menghindari penggunaan obat kombinasi. Nah, berikutnya ada tahap kompilasi pemakaian obat, yaitu untuk mengetahui pemakaian obat setiap bulan dari masing-masing jenis obat di unit pelayanan kesehatan atau puskesmas selama setahun. Nah, ini kita bisa melihat data pemakaian obat di puskesmas diperoleh dari LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Jadi pada tahap kompilasi pemakaian obat itu kita bisa melihat terlebih dahulu datanya di laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Di situ kita bisa melihat obat-obat apa saja yang sering digunakan dan diminta oleh unit-unit tertentu di puskesmas, sehingga kita bisa mengetahui pemakaian obat setiap bulan itu apa saja jenisnya dan berapa banyak gitu ya. Oke, berikutnya ada tahap perhitungan kebutuhan obat. Nah, kalau yang ini dilakukan oleh apoteker dan tenaga farmasi di tingkat PKD. PKD itu pelayanan kesehatan dasar maupun di UPO PPK Kabupaten atau Kota. UPO PPK itu merupakan unit pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan. Jadi ini bisa dilakukan oleh PKD, UPO PPK di tingkat kabupaten atau kota untuk menentukan kebutuhan obat dengan pendekatan perhitungan.
ya. Jadi kita bisa menghitung kebutuhan obat melalui dua metode. Ada metode konsumsi, itu dengan cara menghitung berdasarkan analisis konsumsi obat sebelumnya. Jadi kita melihat tadi ya dari LPLO itu kita bisa melihat berapa analisis perhitungan obat sebelumnya. Kemudian metode morbiditas dengan cara melihat kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Jadi kita juga bisa melihat kebutuhan obat itu berdasarkan penyakit apa saja sih yang sering muncul gitu ya, atau yang sering diderita oleh pasien, seperti itu. Nah, berikutnya ada tahap proyeksi kebutuhan obat. Kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini menetapkan rancangan stok akhir periode yang akan datang, kemudian menghitung rancangan pengadaan obat periode tahun yang akan datang. Jadi ada dua, yaitu menetapkan rancangan stok akhir periode yang akan datang. Jadi kita harus melihat stok akhir periode yang akan datang dan menetapkan rancangan pengadaan obat periode tahun yang akan datang. Jadi pada akhir tahun ini kita harus menetapkan berapa stok di akhir tahun dan menetapkan jumlah pada tahun berikutnya, pada tahun yang akan datang. Nah, ini dengan cara perhitungannya yaitu ada rumusnya, yaitu rancangan pengadaan obat tahun yang akan datang itu sama dengan kebutuhan obat untuk sisa periode yang sedang berjalan atau sesuai dengan tahun anggaran yang bersangkutan ditambah kebutuhan obat untuk tahun yang akan datang, kemudian ditambah rancangan stok akhir tahun, dikurangi stok awal periode berjalan atau stok per 31 Desember di unit pengelola obat atau GFA, gudang farmasi kabupaten atau kota, kemudian dikurangi rencana penerimaan obat pada periode berjalan, yaitu dari bulan Januari sampai Desember ya. Ya, berikutnya ada tahap penyesuaian rencana pengadaan obat. Nah, menghitung rancangan anggaran untuk total kebutuhan obat dengan cara biasanya ada dua metode analisis, yaitu dengan proses ABC dan VEN ya. Untuk menyusun prioritas kebutuhan dan penyesuaian kebutuhan dengan anggaran yang tersedia. Jadi biasanya kita menentukan jumlah obat yang akan dibeli atau itu tuh sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan banyaknya pastinya sesuai dengan banyaknya pasien, banyaknya penyakit yang sering muncul, kemudian sesuai dengan prioritas yang lebih penting tuh yang mana obatnya, seperti itu ya. Menyusun prioritas kebutuhan dan penyesuaian kebutuhan berdasarkan 10 besar penyakit. Ini biasanya penyakit-penyakit yang memang sangat krusial sekali, sangat esensial, sangat vital, yang kalau tidak ada obat itu berarti bisa berakibat fatal, seperti itu ya. Nah, ini ada yang pertama, ada metode analisis ABC, yaitu obat dikelompokkan berdasarkan 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Kelompok A itu merupakan kelompok jenis obat yang jumlah rencana pengadaannya itu menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Ini obat yang banyak dibutuhkan ya. Kemudian kelompok B merupakan kelompok jenis obat yang jumlah rencana pengadaannya itu menunjukkan penyerapan dana sekitar 20% dari jumlah dana obat keseluruhan. Sedangkan kelompok C ini yang jumlah pengadaannya itu menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari dana obat keseluruhan. Pasti kelompok A ini berarti kalau 70% berarti obat ini memang obat yang banyak dibutuhkan oleh pasien, atau memang kebanyakan pasien yang berkunjung ini mengalami penyakit-penyakit ini gitu ya, sehingga dananya itu banyak terserap oleh kelompok A. Sedangkan kelompok B kemungkinan ini obat-obatan penunjang ya, tapi harus tetap tersedia meskipun jumlahnya lebih kecil. Sedangkan kelompok C ini jumlahnya yang paling sedikit. Kemudian untuk analisis VEN ini sama, dikelompokkan berdasarkan 3 kelompok, yaitu kelompok V, E, dan N.
Kelompok V itu menunjukkan adalah kelompok jenis obat yang sangat vital atau sangat esensial. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah obat penyelamat atau life saving drug, obat-obat untuk pelayanan kesehatan pokok dan obat-obat untuk mengatasi penyebab penyakit kematian terbesar. Jadi kalau V ini benar-benar obat yang sangat-sangat dibutuhkan, obat yang sangat penting yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang, sehingga kelompok V ini adalah kelompok vital ya, yang jika obat ini tidak tersedia itu bisa berakibat fatal. Nah, contoh yang termasuk obat vital ini seperti adrenalin, antitoksin, insulin, dan obat jantung ya. Kemudian kalau kelompok E ini merupakan kelompok obat-obatan yang bekerja pada sumber penyebab penyakit atau kausal ya. Nah, contohnya obat-obatan ini itu merupakan jenis obat esensial seperti antibiotik, obat gastrointestinal, NSAID, dan lain-lain. Jadi biasanya obat yang menjurus atau lebih spesifik ke penyebab penyakit. Antibiotik itu kan memang fungsinya sangat spesifik untuk membunuh bakteri-bakteri seperti itu ya. Kemudian obat gastrointestinal yang ada hubungannya dengan pencernaan seperti itu. Jadi kalau ini lebih spesifik untuk menyembuhkan atau untuk melawan penyebab penyakit. Kemudian kalau kelompok N ini merupakan kelompok jenis obat penunjang yang kerjanya ini ringan, biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Nah, yang termasuk dalam jenis obat non esensial ini itu contohnya adalah vitamin, suplemen, dan lain-lain ya. Ya, berikutnya tadi kan ada proses perencanaan, kemudian berikutnya ini adalah fase permintaan. Nah, tujuan dari permintaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obat di masing-masing unit pelayanan kesehatan sesuai dengan pola penyakit yang ada di wilayah kerjanya ya. Di layanan kesehatan tuh ada berbagai macam unit, ada misal ada poli umum, poli mata, poli gigi gitu ya. Kemudian ada poli KIA. Itu masing-masing pasti yang berkunjung tuh memiliki keluhan yang berbeda-beda sesuai dengan unitnya. Nah, permintaan ini disesuaikan dengan masing-masing unit gitu ya, sesuai dengan pola penyakit yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses permintaan, yaitu permintaan rutin. Ini yang rutin setiap bulan itu diminta, pastinya sesuai dengan pola penyakit yang ada di masing-masing unit. Kemudian permintaan khusus, ini kalau ada kasus-kasus khusus. Kemudian ada permintaan obat dengan LPLPO, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Kemudian permintaan obat ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan instalasi farmasi. Kemudian menentukan jumlah permintaan obat. Nah, untuk menentukan jumlah permintaan obat ini didasari pada data yang diperlukan dan adanya sumber data ya. Kemudian berikutnya setelah permintaan itu ada tahap penyimpanan, tujuannya agar obat yang diterima itu aman atau tidak hilang, terhindar dari kerusakan, mutunya itu terjamin dan mempermudah pengaturan atau administrasi. Jadi obat-obat yang sudah ada stoknya ya itu disimpan agar terhindar dari kerusakan, agar tidak hilang dan dapat terjamin mutunya ya atau kualitasnya. Nah, ini ada pengaturan penyimpanan obat. Yang pertama, bisa menerapkan sistem FIFO dan FEVO. FIFO itu adalah first in first out atau menerapkan obat yang pertama masuk itu adalah dia yang harus pertama keluar gitu. Jadi ini menghindari agar tidak terjadi kadaluarsa obat ya. Jadi kalau obatnya itu masuk pertama, maka dia harus ditempatkan di yang paling dekat untuk bisa diambil atau dapat diakses dengan mudah agar obat ini bisa keluar yang paling pertama juga gitu. Kemudian FEVO ini adalah first expired first out atau obat yang sudah mendekati masa-masa kadaluarsa itu harus segera dikeluarkan gitu. Jadi memang penyusunan obatnya tuh harus disesuaikan biasanya dengan kapan pertama kali obat itu datang, kemudian kapan tanggal kadaluarsanya juga ya. Kemudian obat ini disusun juga bisa berdasarkan alfabetis untuk memudahkan. Kemudian perhatikan suhu, ventilasi, kelembapan, pencahayaan,
Sifat obat seperti mudah terbakar, menguap, dan lain sebagainya. Kemudian cairan dipisahkan dengan obat-obatan yang sifatnya padat. Nah, berikutnya ada proses distribusi atau penyaluran, merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat serta yang secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan. Yang pertama ada sub-unit pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas, yaitu meliputi ada kamar obat dan laboratorium, kemudian ada disalurkan juga ke puskesmas pembantu, kemudian ada puskesmas keliling, disalurkan juga ke posyandu dan polindes. Ya. Jadi proses distribusi ini proses pengeluaran dan penyerahan obat ke unit-unit yang membutuhkan. Kalau di tingkatan puskesmas itu bisa disalurkan ke puskesmas pembantu, kemudian ke puskesmas keliling, posyandu, dan polindes. Di puskesmas sendiri juga bisa disalurkan ke kamar obat atau bagian farmasi dan laboratorium ya. Nah, dalam kegiatan distribusi obat oleh puskesmas ini berhubungan dengan beberapa hal. Yang pertama, menentukan frekuensi distribusi. Jadi berapa kali obat itu akan disalurkan. Misalkan setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Kemudian menentukan jumlah dana dan jenis obat yang diberikan. Kemudian melaksanakan penyerahan obat. Nah, pencatatan pendistribusian obat itu meliputi pencatatan dalam yang pertama kartu rencana distribusi, kemudian buku harian pengeluaran obat, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPLPO, dan surat kiriman obat. Jadi ketika obat didistribusikan ke unit-unit yang membutuhkan, itu juga harus melewati proses administrasi ya, atau meliputi proses-proses pencatatan. Jadi ada kartu rencana distribusi, itu harus diisi, kemudian ada buku harian pengeluaran obat, kemudian LPLPO, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, kemudian surat kiriman obat, seperti itu. Nah, berikutnya ada proses pengendalian, yaitu pengendalian persediaan, merupakan rangkaian kegiatan dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kerugian dalam penyediaan obat-obatan sesuai rencana yang telah dibuat. Nah, pengendalian obat itu terdiri dari pengendalian persediaan, pengendalian penggunaan, dan pengendalian obat yang hilang. Jadi obat-obat yang sudah disalurkan itu juga harus dipelihara, dikendalikan gitu ya, agar obat-obat itu lebih efisien gitu. Yang pertama sih harus dikendalikan persediaannya, kita harus melihat apakah persediaannya cukup ataukah kurang, kemudian di pengendalian dalam penggunaan agar tidak boros dalam penggunaan, kemudian penanganan obat yang hilang. Apabila terjadi obat yang hilang, itu kita harus memikirkan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Rangkaian kegiatan dalam rangka penata laksanaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan, dan digunakan di puskesmas dan atau unit pelayanan lainnya. Puskesmas bertanggung jawab atas terlaksananya pencatatan dan pelaporan obat yang tertib dan lengkap serta tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan seluruh pengelolaan obat. Jadi biasanya pencatatan tuh ada di setiap tahapan ya. Misalkan mau merencanakan obat itu juga kan butuh pencatatan berapa banyak, jenisnya apa saja gitu ya. Kemudian begitupun di tahapan penyimpanan itu juga ada pencatatannya, pendistribusian itu ada pencatatannya gitu, penggunaan juga ada pencatatannya. Nah, tujuan dari pencatatan dan pelaporan adalah bukti bahwa suatu kegiatan yang telah dilakukan, sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian, kemudian sumber data untuk membuat laporan. Jadi, pencatatan atau pelaporan ini sangat penting sekali karena memang tujuannya itu bisa menjadi data atau laporan untuk berbagai macam proses seperti pengendalian dan untuk membuat laporan ketika mau melakukan proses perencanaan berikutnya, seperti itu ya.
Nah, hal-hal penting dalam pencatatan dan pelaporan, yang pertama itu harus disediakan sarana pencatatan dan pelaporan. Ini bisa menggunakan manual atau bisa juga dengan elektronik ya. Kemudian alur pelaporan, jadi setiap instansi atau layanan kesehatan tuh harus memiliki alur pelaporannya dari obat itu direncanakan, kemudian datang, distribusi, menyimpan dan lain sebagainya itu harus ada alurnya. Kemudian periode pelaporan, setiap obat itu akan dilaporkan ke manajer atau ke kepalanya itu setiap berapa bulan sekali atau setiap berapa periode sekali gitu ya. Kemudian laporan pengelolaan obat. Nah, ya, berikutnya ada penilaian atau evaluasi. Jadi penilaian atau evaluasi ini dilakukan secara eksternal oleh supervisor atau pejabat tingkat lower manager atau di lingkungan Dinkes. Jadi ini biasanya justru dilakukan evaluasi ini oleh pihak eksternal. Ya, bukan yang ada di lembaga itu, misalkan untuk mengevaluasi atau menilai penggunaan obat atau manajemen logistik obat di puskesmas, berarti yang menilai itu bukan orang puskesmasnya, tapi biasanya orang Dinkes atau supervisor dari Dinkes. Dengan melakukan pemeriksaan catatan dan laporan obat maupun langsung ke gudang penyimpanan dan distribusi obat atau dalam rapat rutin atau khusus. Jadi penilaian atau evaluasi ini bisa benar-benar dilakukan secara langsung dengan mengobservasi secara langsung, berkunjung secara langsung ke lembaga atau instansi yang mengelola obat ya, ke puskesmas, misalkan datang ke unit pemeriksaannya, kemudian datang ke unit penyimpanannya, kemudian distribusinya bagaimana gitu. Jadi menilai secara langsung gitu ya. Bisa dilakukan dengan menilai laporan yang dilaporkan ke Dinkes seperti itu. Namun yang dimaksud penilaian evaluasi obat, khususnya penilaian terhadap manajemen obat, itu mencakup penilaian terhadap rencana kebutuhan obat puskesmas, kemudian penilaian terhadap penyimpanan obat, dan penilaian terhadap distribusi obat. Jadi komponen-komponen penting yang dinilai dalam manajemen obat itu tahap perencanaannya bagaimana, kemudian penyimpanan obatnya itu bagaimana, dan bagaimana distribusi obatnya ke masing-masing unit, seperti itu. Nah, ini ada alur mekanisme dari perencanaan penerimaan. Yang pertama itu tahap persiapan, itu terdiri dari yang pertama membentuk tim terpadu yang terdiri dari kepala Depkes Dati 2, kepala Dinkes Dati 2, kemudian kepala gudang farmasi Dati 2, kepala si pelayanan kesehatan Dinkes Dati 2, kepala si P3 Dinkes Dati 2, kepala puskesmas, RSUD, Bapeda Dati 2, kemudian Pemda tingkat 2, bagian kesra dan perencanaan program, kemudian ada PT Askes Indonesia Dati 2, kantor transmigrasi dan lain-lain. Jadi ini membentuk tim terlebih dahulu ya untuk proses persiapan, kemudian menyiapkan dan mengumpulkan data, yaitu data-data yang dikumpulkan itu mengkompilasikan data pemakaian obat dari seluruh unit pelayanan kesehatan atau puskesmas dari LPLPO, kemudian menyusun data dari 10 penyakit terbesar yang sering dialami oleh pasien gitu ya, kemudian menyiapkan data pencacahan obat pada akhir tahun anggaran untuk tingkat CFA, gudang farmasi, kabupaten atau kota, dan puskesmas. Kemudian menyiapkan data tentang obat yang akan diterima pada tahun berjalan dan menyiapkan daftar harga setiap jenis obat. Digunakan harga patokan obat berdasarkan Inpres tahun lalu. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh gudang farmasi Dinas Kesehatan provinsi dan kota. Nah, kegiatan pengadaan ini meliputi pengadaan secara rutin yang bisa dilakukan secara berkala ya, setiap 1 bulan sekali kah atau setiap setahun sekali kah gitu, atau pengadaan khusus. Jadi memang ketika
masa-masa tertentu, misalkan ketika masa pandemi seperti ini, berarti ada pengadaan khusus yang obatnya tuh disalurkan dalam jumlah yang besar gitu ya. Gitu. Kemudian prosedur pengadaan obat. Ya, yang pertama itu puskesmas membuat perencanaan terlebih dahulu. Kemudian tim perencanaan obat kabupaten atau kota, jadi data-data yang ada di masing-masing puskesmas itu dikirimkan ke tim perencanaan obat di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian tim perencanaan obat ini mengusulkan draft dari perencanaan tadi ke Pemda, pemerintah daerah masing-masing. Kemudian dari Pemda ini diminta ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian berikutnya adalah pengadaan dari tender ya. Kemudian setelah itu diuji oleh BPOM sebanyak 2 kali. Kemudian obat tersebut dapat didistribusikan ke gudang farmasi tingkat kabupaten atau kota. Kemudian setelah itu didistribusikan masing-masing ke puskesmas, seperti itu ya. Nah, ini ada mekanisme pertanggungjawaban dari manajemen logistik obat. Jadi pertanggungjawaban ini dapat berbentuk laporan secara berkala, misalkan setiap sebulan sekali atau setahun sekali gitu ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban masa jabatan. Jadi apabila ada manajer yang mengelola obat ya di salah satu instansi kesehatan atau fasilitas kesehatan di puskesmas, itu dia bisa melakukan laporan pertanggungjawaban selama masa jabatannya sebagai manajer juga gitu ya. Selain dilakukan secara berkala, dia juga harus melaporkan laporan pertanggungjawaban selama masa jabatannya menjadi manajer. Kemudian sarana yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan obat di puskesmas adalah LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat dan kartu stok. Nah, puskesmas bertanggung jawab atas terlaksananya pencatatan dan pelaporan obat yang tertib dan lengkap serta tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan seluruh pengelolaan obat. Tuh, jadi ini merupakan tujuan dari manajemen logistik obat ya, agar obat ini dapat tersalurkan, dapat dicatat pelaporannya secara tertib, lengkap, kemudian dapat tersalurkan secara tepat waktu dan mendukung pelaksanaan seluruh pengelolaan obat tadi ya. Baik, ini adalah materi untuk manajemen logistik obat di layanan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.